kami akan menyampaikan jawaban termohon KPU Kabupaten Malaka dalam perkara nomor 24 yang diajukan oleh pemohon Dr. Stefanus Bria Seran, MPH, dan Wendelinus Stalin. Sesuai arahan Pak Yang Mulia Pak Ketua, langsung pokoknya saja. Ya, pokok-pokoknya dalam eksepsi bahwa sebelum termohon mengajukan jawaban terhadap perbaikan permohonan, pemohon terlebih dahulu termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentang perbaikan permohonan dalam persidangan 26 Januari 2021 bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yang dibacakan dalam sidang pada tanggal 26 Januari 2021 yang merupakan perbaikan kedua atas permohonan yang telah diterima Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 22.54 WIB yang kemudian diregistrasi dengan nomor 24/PHP dan seterusnya. Perbaikan permohonan dimaksud memiliki perbedaan baik dalam posita maupun petitumnya. Bahkan pemohon secara terbuka menyampaikan adanya perubahan petitum sehingga dapat dikualifikasi sebagai penambahan petitum baru. Perbedaan perbaikan permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah dengan perbaikan permohonan yang diucapkan dalam sidang tanggal 26 Januari adalah antara lain: uraian tabel jenis modus pemilihan siluman awalnya terdiri dari 23 tabel, kemudian dirubah menjadi 63 tabel. Judul awal setiap tabel adalah hanya satu judul, yaitu identifikasi jenis modus pemilihan siluman di daftar pemilih tetap DPT. Kemudian dalam perbaikan kedua, judul tabel diubah menjadi beberapa jenis judul, yaitu antara lain rekap NIK yang tidak ada dalam database kependudukan Dinas Dukcapil, dan NIK yang penduduk sudah pindah tapi masih tercatat dalam DPT. Pemilih siluman memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIP sama persis yang terdaftar dalam DPT. Pemilih siluman yang memiliki nomor kartu keluarga identitas pemilih siluman yang memiliki NIK yang penyusunan digital kodifikasi NIK-nya tidak sesuai dengan aturan baku penyusunan kodifikasi NIK. Adanya penambahan nama desa baru di seluruh kecamatan yang dipersoalkan. Petitum dalam perbaikan permohonan yang telah diregistrasi Mahkamah tanggal 18 Januari 2021 terdiri 11. Namun kemudian dalam perbaikan permohonan yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, petitum permohonan menjadi 18. Perbaikan paling signifikan dari petitum tersebut adalah adanya perubahan permintaan, yaitu mengenai dilaksanakannya pemilu ulang dalam kurun waktu 1 bulan. Petitum angka 8 dirubah menjadi melakukan pemungutan suara ulang dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan, dan lain-lain. Berdasarkan adanya posita baru dan penambahan petitum seperti diuraikan di atas, maka perbaikan permohonan yang kedua kalinya harus dianggap sebagai permohonan baru yang berbeda dengan permohonan pemohon tanggal 22 Desember 2020, atau apabila dikategorikan sebagai perbaikan permohonan, maka permohonan tersebut telah memasuki substansi baru yang tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan perkara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pasal 13 PMK dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya, yang dianggap dibacakan. Baik. Ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap perbaikan permohonan yang bersifat mengubah substansi, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati demi tegaknya hukum acara Mahkamah, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan aku atau setidak-tidaknya menjadi tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian termohon akan menjawab permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020. Bahwa pada pokoknya keberatan pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah. Oleh termohon dalam pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah, sehingga dalam kaitan itu termohon akan menguraikan proses penyusunan daftar pemilih dan mulai proses penyerahan daftar penduduk potensial daftar pemilih DP4 dari Kemendagri sampai dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap dalam satu rapat pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Bawaslu, seluruh tim pasangan calon, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka 2020 seperti terurai di bawah ini. Ini dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Proses tahapannya. Proses itunya dianggap dibacakan, ya.
Ya. Ya, terus yang Ke jawab dalil halaman 10 berikutnya. yang mulia. Ya. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati termohon memohon kebijaksanaan yang mulia majelis hakim untuk menyatakan tidak berwenang meriksa dan mengadili memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020 perkara nomor 24. Ini terkait tahapan tadi yang mulia. Ya. Kemudian eksepsi obscure libel di halaman 11. Bahwa dalam pokok permohonan angka 6 dalil mengenai dasar hukum peraturan Mahkamah Konstitusi PMK tidak jelas. Pemohon menghubungkan Undang-Undang Nomor 10 2016 Junto Pasal 7 Ayat 2 Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 peraih suara terbanyak dengan pasangan calon nomor urut 2 sebesar 984 suara atau di bawah 2% adalah tidak benar dan kabur. Karena menurut termohon, Junto Pasal 7 Ayat 2 Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 bukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan kabur atau tidak jelas dan tidak memenuhi syarat material untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Poin selanjutnya dianggap dibacakan ya mulia. Ya. Terkait dengan terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Kemudian terkait dengan pelanggaran TSM. Lanjut ke halaman 14 yang mulia. Dalil pemohon mengenai termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman serta definisi dan kualifikasi pemilih siluman yang itu maskernya dipakai, jangan dibuka. baik yang mulia. Enggak apa-apa terdengar. Baik. Ya. Saya lanjutkan yang mulia ke halaman 14 poin 13. Dalil pemohon mengenai termohon melakukan rekayasa sistematis berupa pencantuman pemilih siluman serta definisi kualifikasi pemilih siluman versi pemohon yang terdata dalam DPT dengan jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh TPS di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam angka 10, 11, dan 12 permohonan pemohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena dalil yang diajukan oleh pemohon hanyalah menyebutkan adanya rekayasa sistematis pemilih siluman dalam DPT dengan tidak menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat antara adanya pemilih siluman tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Dalam permohonannya, pemohon hanya menyajikan tabel dengan judul identifikasi jenis modus pemilih siluman di daftar pemilih tetap model A3 KWK mulai dari tabel 4 di halaman 6 sampai dengan tabel 26 halaman 44. Tanpa ada penjelasan dan bukti-bukti keterkaitan antara jenis modus pemilih tersebut dengan pelaksanaan pemilihan yang melibatkan para pemilih dalam proses pelaksanaan pemungutan suara. Sehingga dalil pemohon mengenai hal itu tidak memiliki keterkaitan dan hubungan sebab akibat dengan perolehan suara pasangan calon. Poin 14. Dalil pemohon mengenai TPS dicurigai menggunakan EKTP siluman yang berdasarkan pada pengkodean nomor induk kependudukan NIK yang tidak sesuai dengan kodifikasi penomoran baku dari Dukcapil dengan tujuan untuk menggelembungkan suara pada pasangan calon tertentu sebagaimana tertuang dalam tabel 4, 5, 6, 7, 8, 13 sampai 26 yang mulia. Dari mulai halaman 9 sampai dengan halaman 44 adalah dalil yang tidak jelas karena dalil tersebut didasarkan pada kecurigaan dan asumsi pemohon serta tidak didasarkan kepada fakta hukum. Ya. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Semua dianggap dibacakan. Bergeser ke halaman 17 poin 19 yang mulia. Ya, jangan terlalu detail yang disampaikan. Baik. Yang menyangkut dalil-dalil besar saja, yang lain dalil-dalil kecil dianggap telah dibacakan dan diuraikan di halaman berapa begitu ya. Baik yang mulia. Ya. Di poin 19 yang mulia halaman 17. Bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata peserta perbaikan permohonan tidak cermat dan kabur tanpa nama NIK termasuk TPS yang sama. Atas nama Maria Bubu NIK 5301447001530001 di 3 desa yaitu Desa Bonibais, Kecamatan Lenmanen, Desa Fotoin, Kecamatan Iokifeu dan Desa Ualawain, Kecamatan Weliman
sebagaimana tabel 8, tabel 9, tabel 23, perbaikan permohonan halaman 12, 13, 37. Tabel 8 huruf A, Desa Bonebais, Kecamatan Limanen. Ini ada tabelnya dianggap dibacakan yang mulia. Tabel 9, kemudian tabel 23. Itu yang berkaitan dengan seluruh tabel sampai tabel 25 kalau nggak salah itu. Betul yang mulia. Ya. Bahwa setelah diteliti, lanjut ke halaman 20, majelis. Ya. Bahwa setelah diteliti ternyata peserta perbaikan pemohon tidak cermat dan kabur. Terdapat nama NIK termasuk TPS yang sama atas nama Agustinus Bria, NIK 53210 dan seterusnya. Antonius Asa, NIK 530, 415010766017 dan Dominikus Seran, NIK 530, 41501076900084 di dua desa yaitu Desa Kereana, Kecamatan Botin, Leobele dan Desa Wawe, Kecamatan Wewiku sebagaimana di tabel 11 dan tabel 25 perbaikan permohonan halaman 19. Tabel 19 dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian 25 juga. Kemudian sekarang ke halaman 22. Bahwa alternatif petitum angka 8 perbaikan permohonan pemohon memerintahkan KPU Kabupaten Malaka setidak-tidaknya dilaksanakan pemilu ulang di seluruh TPS dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam petitum pemohon tidak meminta pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Pemohon meminta dilaksanakan pemilu ulang. Sementara arti pemilu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu adalah pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jujur, adil dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Namun demikian, apabila yang dimaksud pemohon adalah dilakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang 8 tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang menyatakan pemilihan gubernur dan wali kota, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Baik, itu diteruskan, dianggap dibacakan Baik, sampai mulia. konklusinya. Konklusinya apa ini? Kita mengingatkan aja yang mulia. Terima kasih. Dan itu konklusinya Kita dan ke- oleh karena itu petitum pemohon tentang ini harus dinyatakan ditolak, gitu kan? Iya betul yang mulia. Mohon izin sekarang ke halaman 26 yang mulia. Ya. Ini Bahwa termohon menolak halaman dengan 25-nya kosong ini. iya 25-nya kosong yang mulia. Ya, Itu ada ya. pada saat kita kemarin edit Ya. ada kosong. Oke. Iya. Sekarang ke 26 yang mulia dalam pokok permohonan. Ya. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan pemohon kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui termohon. Dalam jawaban termohon ini bahwa semua yang diuraikan pada bagian awal dan eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara. Bahwa perbaikan permohonan pemohon didasarkan pada pencantuman pemilih siluman dalam DPT terutama berkaitan dengan permasalahan penggunaan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang secara utuh telah diuraikan dan disandingkan oleh pemohon. Bahwa perlu termohon jelaskan format salinan DPT yang diumumkan dan diserahkan kepada para pihak untuk keperluan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka 2020 tidak menampilkan informasi NIK dan NKK secara utuh sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam pasal 20 ayat 3 ayat 13 PKPU 19 tahun 2019 yang menyatakan salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10, 11 dan 12 tidak menyampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga secara utuh. Sehingga pencantuman NIK dan NKK secara utuh dalam perbaikan permohonan pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 19 2019. Dalam kaitan ini, DPT yang dipermasalahkan oleh pemohon secara tegas termohon sampaikan bahwa DPT tersebut bukan merupakan DPT yang dikeluarkan oleh termohon. Oleh karenanya, menjadi pertanyaan kemudian adalah dari mana sesungguhnya sumber data yang diperoleh pemohon tersebut. Sebelum termohon menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan pemohon dalam perbaikan permohonannya, terlebih dahulu termohon menyampaikan proses pemungutan penghitungan suara sampai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka 2020. Poin 23 dan 25, halaman 26 sampai 23 mengenai penghitungan dan rekapitulasi dianggap dibacakan yang mulia. 20 sampai 23.
Sekarang menyangkut langsung bagian 2, sinkronisasi antara DP4 dan itu langsung mengenai pemutakhiran data ya. Saudara sudah menyampaikan tentang pemutakhiran data dan penyusunan DPT ya. Betul yang mulia. Pada halaman 32 dan seterusnya itu. Ya. Saudara melakukan sinkronisasi ya. Betul yang mulia. Pemutahiran sinkronisasi DP4 dengan antara DPT Pemilu DPT 2019 dengan DP4 yang baru ya. Iya betul yang mulia. Baik. Kemudian model penyusunan KWK juga daftar pemilih. Dimutakhirkan ya. Betul. Terus kemudian menurut saudara jumlah pemilih yang tetap di seluruh kabupaten jumlahnya berapa? Anda menyampaikan di situ menurut kecamatan sudah disampaikan dalam tabel ya. Sudah yang mulia. Kecamatan itu upaya yang dilakukan ada coklit dan sebagainya itu. ya, izin melanjutkan yang mulia Ya. terkait dengan halaman 37 Silakan. pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Kegiatan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih didahului dengan kegiatan bimbingan teknis tentang tata cara coklit baik kepada panitia pemilihan kecamatan maupun kepada PPS, panitia pemungutan suara, dan PPDP sesuai dengan buku kerja yang diterbitkan oleh KPU RI. BIMTEK pada PPK dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 di Aula Susteran SSPS Betun. Ada 60 peserta PPK BIMTEK kepada PPS dan PPD dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 Juli 2020 di Kecamatan Kabupaten Malaka. Ada 127 peserta ketua yang mulia. Kegiatan BIMTEK juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan COVID secara ketat. Ya, itu dianggap dibacakan. Baik, dianggap dibacakan Terus yang mulia. terakhir Proses saudara ini melakukan pemutakhiran data dan dilakukan dalam sidang pleno KPU Kabupaten. betul yang mulia. Pada waktu pemutakhiran dari DPS menjadi DPT, Betul yang mulia. ya, Dan itu tidak ada dilakukan kapan keberatan. itu? Sesuai dengan tahapan, ada LO-nya segala macam. Ya, Sekarang dilanjutkan yang mulia ke halaman 46. ya, itu hasil Sorry. akhir dari penetapan DPT. Jumlah pemilih berapa jadinya? Hasil akhir penetapan DPT Yang 115.304 itu. iya, Ya, betul. iya, 15.304 yang mulia. Ya, ya kan? Betul yang mulia. Apakah semua pasangan calon menandatangani DPT tetap itu? Menandatangani ya mulia. Menandatangani. Tidak ada keberatan. Menandatangani betul. Betul, yang Tidak mulia. ada keberatan. Tidak ada yang mulia. Berarti dasar yang dipakai dalam pilkada ini sejumlah DPT-nya, daftar pemilih tetapnya 115.304 itu. Betul. Betul sekali yang mulia. Betul. Kemudian itu sudah ditandatangani semua ya, tidak ada keberatan. Sudah tidak ada keberatan Dan dari DPT itu sudah diumumkan. sudah. Sudah. Baik. Terus Baik, mohon izin saya lanjutkan yang mulia ke halaman 46, bantahan terhadap pokok permohonan poin 26, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, tersusun dan masif dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka terkait pembuatan dan pemakaian DPT yang bermasalah yang mengandung pemilih siluman yang tersebar di hampir 395 TPS di 12 wilayah kecamatan dan 127 desa di Kabupaten Malaka adalah tidak benar. Karena pelanggaran TSM menurut termohon merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu RI nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pelanggaran TSM adalah pelanggaran administrasi yang menjadi domain Bawaslu Kabupaten Malaka untuk melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut dalam setiap tahapan dan pada setiap kegiatan, tingkatan. Bahwa termohon dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malaka atas pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum secara TSM di seluruh wilayah Kabupaten Malaka yang meliputi 12 kecamatan. Bahwa terhadap dalil pemohon selebihnya tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran administratif terkait proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Malaka tahun 2020, yakni mengenai NIK yang kodifikasinya tidak sesuai dengan aturan kodifikasi penomoran baku yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar dan penerbitan surat keterangan atau suket sejumlah 328 lembar oleh Distrik Capil Kabupaten Malaka
kelebihan sebanyak 287 suara di hampir sebagian TPS, kualitas data pemilu yang mudah dihilangkan, adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh paslon 01, serta pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan perolehan suara paslon 01 dan mengurangi jumlah perolehan suara pemilih pemohon adalah dalil yang tidak ada korelasinya dengan kesalahan penghitungan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, di mana dugaan pelanggaran tersebut senyatanya merupakan domain kewenangan dari lembaga lain. Dalam hal ini Bawaslu adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang terkait dengan persoalan akuo. Bahwa termohon menolak permohonan pemohon yang mempermasalahkan mengenai NIK yang tidak sesuai dengan aturan kodifikasi KTP aspal, penerbitan KTP elektronik dalam jumlah besar, penerbitan surat keterangan suket kalau di Dukcapil Kabupaten Malaka sebagai objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan tersebut bukanlah persoalan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, akan tetapi persoalan administrasi kependudukan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemilihan. Jikapun persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket berkaitan dengan pemilihan kepala daerah hanya terkait dengan pemilih ganda atau pemilih yang memilih lebih dari satu kali quote non, yang ternyata dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tidak ada satupun permasalahan yang berkaitan dengan persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket, serta pemilih ganda. Tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon dan para saksi mandat di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang terkait dengan persoalan NIK, penerbitan KTP, dan suket atau... Sebentar. Baik, keterangan dari Bawaslu belum dikumpulkan ya? Keterangan Bawaslu, sebentar, saya mau menanyakan. Keterangan dari Bawaslu? Ya, diambil itu, biar bisa dibagikan segera. Ya. Dibagikan sesuai tadi. Break sebentar. Sambil saya tanya, berarti termohon membuat sistematika kualifikasi pejawaban ini pada waktu menjawab pokok permohonan, saudara mengatakan atau merespon dalil permohonan pemohon dari sistem menggunakan sistem TSM ya. Betul yang mulia. Yang pertama itu Anda membantah berkenaan dengan dalil-dalil yang bersifat sistematis. Betul. Itu halaman 10 sampai dengan... Betul, kami uraikan yang mulia. Ya, diuraikan itu. Ya, kami. Terus kemudian jenis pelanggaran yang bersifat terstruktur, betul? Itu halaman 66 sampai halaman 68 ya. Betul. Kemudian yang terakhir membantah jenis-jenis pelanggaran yang bersifat masif. Betul yang di halaman 69 sampai seterusnya, kemudian diakhiri dengan petitum. Betul yang Betul mulia. begitu. Betul yang mulia. Ya, itu bisa disampaikan pokok-pokoknya saja. Baik yang mulia. Izin saya lanjutkan. Ya, supaya memudahkan kita untuk membaca dan teman-teman bisa membaca dengan baik. Baik yang mulia. Baik, silakan. Izin saya lanjutkan. Jadi intinya untuk pelanggaran yang bersifat terstruktur Anda mengatakan semuanya tidak terbukti dan Tidak ditolak. terbukti yang mulia. Terus kemudian yang berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat sistematis demikian juga. Ya, kemudian terkait sistematis dan masif juga. Kemudian terkait juga pengkodian NIK yang tidak sesuai dengan kodifikasi aturan baru juga yang mulia. Tidak terbukti di halaman 50. Kemudian Jadi Anda ini merespon dari seluruh rangkaian respon ini, ada respon yang dilakukan sebelum pemungutan suara, dan respon setelah dilakukan pemungutan suara.
Betul Yang Mulia, sampai bahkan kepada ketika rekapitulasi sesuai dengan dalil pemohon. betul Yang Mulia, bahkan ketika pemohon sekalipun mendalilkan itu satu persatu terhadap kenapa, kita tetap jawab Yang Mulia semuanya. Baik. Tapi secara general, secara regulasi semuanya kita juga bantah Yang Mulia. Dan itu tidak terbukti Yang Mulia. Baik, terus dilanjutkan sekarang. Lanjutkan Yang Mulia. Sekarang sudah mulai halaman berapa ini? Lanjut ke halaman Poin berapa tadi? halaman 52 Yang Mulia. Saya lanjutkan. 52. Ya, ayat. Itu kan berkaitan dengan next skalanya, skala itu. Betul. Poin 42. Poin 42. Ya, jadi ini Yang Mulia. Jadi pemohon menyampaikan ada tidak benar dua nama yang sama dalam DPT TPS di 7 desa Kalimasa. Ini ada beberapa nama. Ini kan menyangkut sebelum dilakukan pemungutan suara kan, baru menyangkut daftar pemilih tetap. Jadi kan? dugaan pemilih ganda Yang Mulia dengan menggunakan C pemberitahuan KWK, KTP di Kecamatan Lain Mesa. Di sini diuraikan oleh pemohon ada atas nama dia menyebut nama Yang Mulia. Ya. Itu atas nama Maria Bubu, kemudian upaya rekayasa nomor kartu keluarga di halaman 14 sampai dengan 17. Kemudian atas nama di DPT TPS 7 Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Natalia Luruk diduga memilih lebih dari satu kali. Kemudian poin 43 dalam TPS 4 dan DPTB TPS 1 Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah atas nama Benediktus Seran. Kemudian tidak benar juga terdapat dua nama dalam DPT TPS 4 dan DPDB TPS 2 atas nama Benediktus Seran. Kemudian di poin 45 juga ada dari pemohon yang itu menyatakan sampai ke nomor 50 lebih itu kalau nggak salah. betul Yang Mulia, kita jawab semuanya Yang Mulia dan itu tidak ada satupun yang terbukti Yang Mulia. Nanti ke saudara bisa nyebutkan juga dalil buktinya. Baik, mohon izin Yang Mulia dari terhadap ada bukti T22.1 segala itu ya. betul Yang Mulia. Jadi bantahan kami sesuai dengan prinsip pembuktian MK kami sudah lampirkan bukti dan itu tidak terbukti satupun, tidak ada yang terbukti Yang Mulia. Izin melanjutkan Yang Mulia. Ya. Ini karena kita waktunya terbatas. Baik, izin Yang Mulia. Makanya saya minta dokumen ini disampaikan untuk dipelajari bersama dan penting untuk Dahkim untuk bisa merespon nanti dalam putusannya. Baik, mohon izin ke halaman 62 Yang Mulia, di luar jawaban tabel. Ya, sekarang langsung poin saja. 72. Langsung saja yang terstruktur itu apa itu? Di halaman 66 itu. Halaman 66 Yang Mulia. Mohon izin. Yang terstruktur apa yang dimaksud Anda merespon pelanggaran yang bersifat terstruktur? Baik Yang Mulia. Itu dalil pokoknya saja yang disampaikan. Baik. Saya lanjutkan Yang Mulia. Jenis-jenis pelanggaran terstruktur bahwa dalil yang terdapat dalam angka 24 mengenai termohon dengan niat jahat dan dengan sengaja memasukkan pemilih siluman ke dalam DPT yang bermasalah dengan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu TPS adalah dalil yang tidak benar. Karena dalil tersebut merupakan pengulangan dari beberapa dalil yang sudah disampaikan pemohon dalam permohonan yang juga sudah dijawab oleh termohon. Namun demikian, sejatinya pemohon menyampaikan keberatan tersebut ke lembaga lain yang berwenang untuk memutus permasalahan quo. 87. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan halaman 49 mengenai pelanggaran bersifat terstruktur. Nomor 25 mengenai Ketua KPU Malaka yakni Makarius Berena Haq melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU pada saat aksi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Desa Weao Kecamatan Weiwiku pada tanggal 13 November 2020 adalah tidak benar. Bahwa atas kejadian tersebut, Ketua KPU Malaka dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka nomor laporan 009, di mana kemudian Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan yang diumumkan pada tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menghentikan status temuan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Ya, sekarang yang halaman 68 itu semuanya poin 87, 88 dianggap dibacakan. Terakhir di halaman 68, kesimpulan ini gimana? Baik,
Berdasarkan uraian di atas, termohon panitia pemilihan kecamatan telah memberikan informasi yang diminta oleh para saksi pasangan calon yang termuat dalam berita acara keberatan kecamatan atau model D kejadian khusus mengenai penambahan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Dapat dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melindungi hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 2 PKPU 19 tahun 2019 dan PKPU nomor 18 tahun 2020 pasal 37 ayat 1. Sehingga dalil pemohon mengenai DPT yang memuat pemilih siluman yang dipakai untuk mengundang para pemilih siluman tersebut, terutama pemilih siluman yang menggunakan KTP elektronik, tidak benar berdasar hukum. Baik, sekarang yang bersifat masif intinya apa itu? Intinya saja, Anda menulis respon di halaman 89. Ya, jadi intinya memiliki nama sama tetapi memiliki nick yang berbeda. Itu yang mulia. Itu kan Anda uraikan di poin 89 dan 90 ya. Betul yang mulia, karena memang diulang-ulang terus permohonannya, jadi kami juga agak menjawab juga secara berulang sebagai penegasan yang mulia. Ini ya, itu penegasan dan meminta ada yang terakhir, berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran TSM untuk didiskualifikasi juga ditolak ya. Betul yang mulia. Baik, sekarang petitumnya. Kita langsung ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka nomor 227-PL.00-5321-KPT-5321-KPU-KAP-12 Romawi tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor 1, pasangan calon Dr. Simona Haq SHMH dan Saudara Louis Luki Taulin, perolehan suara 50.890 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Dr. Stefanus Beria Seran MPH Wendelinus Taulin, mendapatkan perolehan suara 49.906 suara. Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan jawaban dari termohon perkara 24 dari kami kuasa hukum KPU Kabupaten Malaka, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Saya kemasakan lagi ke Yang Mulia. Terima kasih.